ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Kalau dulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi, ini semakin berkembang mengikuti zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar smartphone dan bisa diakses dimanapun juga. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah ini. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan berjudi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi mudarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah pun, dia memainkan menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanya trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat berjudi. Ambisi dari permainan judi tak lain hanya ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi tasjid, yaitu memandang baik perbuatan maksiat. Padahal di akhirat, setan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyesatkan umat manusia di dunia. Praktek perjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberikan efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai penegasan untuk menjauhi perbuatan terlarang itu, sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-la'ibu bil fussaini imarun ka'amil lahmil khinzir wal-la'ibu bihima ghairu imaril al-ghamisi yadahu fi dami khinzir. Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa tahuan seperti orang yang mencelupkan tangannya di dada babi. Ma'asyiral muslimin, tidak cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbas dari perjudian adalah hancurnya sendi perekonomian, hancurnya keluarga. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan,
dan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela. Setiap hari, setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perjudian online di tengah gempuran teknologi yang tidak bisa kita bendung. Demikian juga bila ada saudara kita, teman kita yang terlanjur terlena dalam judi, seyogyanya kita menasihati mereka dengan cara yang santun agar menanggalkan kemaksiatan tersebut. Lebih baik lagi bila kita iringi dengan doa yang tulus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hati mereka untuk meninggalkan perbuatan maksiat.